Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Sebelumnya Assalamualaikum lagi, aduh. Kenalin, namaku Vivi Widya Puspitasari atau biasa dipanggil Vivi atau Pipi. Oke, jadi di video kali ini aku akan membahas tips mengerjakan soal TPA alias tes potensi akademik yang verbal ya. Jangan lupa siapin buku, alat tulis, dicatat, penting. Oke, yang pertama sinonim ya teman-teman. Sinonim adalah persamaan makna kata. Ada 3 tips and trick untuk mengerjakan soal sinonim. Yang pertama, eliminasi kata yang mendekati atau mirip dengan kosakata yang ada di soal. Biasanya nih, beberapa opsi yang diberikan dari soal sinonim akan dibuat mirip, kadang hanya berbeda 1 atau 2 huruf. Dan itu dapat dipastikan salah ya teman-teman. Atau bisa juga yang mirip adalah artinya. Jadi hati-hati ya. Supaya teman-teman lebih paham, coba perhatikan contohnya. Nah, di contoh soal ini, kita diminta untuk mencari tahu sinonim dari kata inset. Kita analisis satu persatu karena di situ pilihan A sampai E-nya terlihat tidak ada yang mirip atau mendekati. Coba kita cari tahu bahasa Inggrisnya. Dari yang lampiran itu bahasa Inggrisnya in spasi set. Kalau serangga itu insect, kalau sisipan itu insert, kalau penjepit itu pinset. Kata-kata dalam bahasa Inggrisnya hampir-hampir mirip ya teman-teman. Jadi dapat dipastikan pilihan A, B, C, dan D salah. Dan kemungkinan besar jawaban E benar. Tips yang kedua yaitu memperkirakan sifat kata apakah positif atau negatif. Ini dia contoh soalnya. Nah, untuk mengerjakan soal tipe seperti ini, kita kira-kira dulu di soal itu sifat katanya positif atau negatif. Kalau belum tahu, diloncat dulu ke option yang A, penolakan. Sekilas dapat ditebak bahwa kata penolakan bersifat negatif. Kalau bantuan sifatnya positif, pengampunan juga positif, penghukuman negatif, sedangkan penghapusan juga negatif. Oke, di option ketemu 3 kata yang bersifat negatif dan 2 kata bersifat positif. Biasanya yang lebih banyak dan yang mirip-mirip itu salah ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang positif. Yang tepat yaitu pengampunan. Lalu, tips ketiga untuk mengerjakan soal sinonim yaitu memanfaatkan kata serapan dari bahasa lain. Nah, 57% itu kata serapan bahasa asing atau bahasa daerah. Kalau 17%-nya merupakan istilah dunia teknik, kedokteran, sains, pertanian, dan lain-lain. Sisanya adalah istilah yang kita dengar sehari-hari. Jadi langsung saja dicari artinya, atau apabila tidak tahu artinya, dapat diidentifikasi dengan cara memilih jawaban yang memiliki kemiripan bunyi, baik di awal atau akhir suku katanya. Contoh soalnya sinonim kata afirmasi. Ingat ya tipsnya tadi. Identifikasi awal atau akhir kata yang memiliki kesamaan bunyi, dan dengan syarat harus termasuk kata serapan. Karena afirmasi serapan dari kata affirmation, maka cari kata yang paling mirip, yaitu konfirmasi. Selanjutnya, tips dan trik mengerjakan soal antonim. Ada 2 tips untuk mengerjakan soal antonim. Pertama, perkirakan sifat kata pada soal. Pada dasarnya, tips untuk mengerjakan soal antonim ini hampir mirip ya, sama seperti tips untuk mengerjakan soal sinonim. Bedanya di sini kita mencari yang berkebalikan sifat katanya dengan soal. Harap hati-hati ya teman-teman. Kadang di soal tuh ada sinonim dari kata yang ada di soal. Supaya menjebak kita kalau kita lupa kalau yang ditanyakan itu adalah antonim bukan sinonim. So please be careful ya. Oke teman-teman, coba perhatikan soal ini.
Antonim dari kata gamang adalah titik-titik. A. Takut, B. Khawatir, C. Gayat, D. Berani, E. Tepat. Oke, mari kita identifikasi sifat kata dari gamang. Kalau nggak tahu, kita langsung identifikasi di opsinya. Sifat dari kata gamang adalah negatif, seperti kata takut, khawatir, dan gayat. Nah, 3 kata itu merupakan penjebak ya teman-teman, sehingga menyisakan jawaban yang sifat katanya positif, yaitu berani dan tepat. Dan jawaban yang benar adalah berani. D. Selamat yang menjawab berani. Yuhu. Harap sabar, satu soal lagi ya. Apa antonim dari kata filantropi? Coba kalian coba pause dulu. Coba kalian jawab dulu, baru nanti di play lagi ya. Oke, 1, 2, 3, pause. Udah kan? Gimana kalian jawab apa nih? Langsung aja kita bahas. Sifat dari kata filantropi adalah positif, seperti kata ringan tangan, cekatan, kekuatan, dan pengampunan. Sisa 1 kata aja nih yang sifatnya negatif, yaitu kikir. C. Hore, selamat ya yang jawab benar. Tips dan trik analogi. Pertama, perbandingan kata harus sama. Misalkan di soal kata benda banding kata benda, berarti jawabannya juga harus kata benda banding kata benda. 2. Cari hubungan antar kata atau konjungsi. Konjungsi itu seperti misalnya konjungsi aditif, yaitu penambahan kata seperti dan, selain itu gitu. Ada juga konjungsi kausatif atau sebab akibat. Jadi ada unsur penyebab dan akibat. Kata yang digunakan misalnya karena, sebab, dan masih ada banyak lagi beberapa jenis konjungsi yang harus kita pelajari. Selain menggunakan konjungsi, kita juga bisa menggunakan kata bantu ya teman-teman. Langsung saja ke latihan soal supaya tambah paham. Oke? Contoh soal nomor 1. Karet banding getah sama dengan titik-titik. Coba kalian jawab dulu ya, nanti kita bahas. Hayo, pada jawab yang mana nih? Oke, mari kita bahas. Karet dan getah, keduanya itu merupakan kata benda ya. Jadi jawaban yang kita pilih harus kata benda banding kata benda. Tapi ini kelihatannya semua optionnya kata benda semua. Maka kita pakai kata bantu. Dikira-kira aja, ini terserah kalian pakai kata bantu seperti apa, senyamannya kalian. Kalau aku untuk jawab soal ini, karet dibuat dari getah. Nah, aku terapkan dibuat dari itu ke option, semua option. A. Sawit dibuat dari minyak. Enggak lah. Kebalik ya. Kelapa dibuat dari santan. Enggak juga. Tebu dibuat dari gula. Tidak. Aren terbuat dari nira. Ya, betul. Jawabannya yang D. Kalau aku sih gitu ya teman-teman. Kalau kalian ada cara lain, boleh ya silahkan komen di kolom komentar, supaya kita bisa belajar bersama-sama. Cukup sekian yang bisa aku sampaikan. Untuk video selanjutnya, silahkan request kalian mau materi apa. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Wah, keren! Tada, ada bonus buat kalian. Aku ada 3 latihan soal untuk mengasah kemampuan kalian. Psst, ini buat seru-seruan aja nih. Edisi Agustusan ceritanya. Buat kalian yang mau dapat giveaway, silahkan upload jawaban beserta alasan kalian memilih jawaban atau opsi yang kalian pilih itu. Terus jangan lupa tag Instagram aku. Dan jangan lupa follow ya. Bagi yang beruntung nanti akan dapat giveaway dan aku umumin di Instagram. Tolong dukung aku dengan like, share, dan subscribe channel aku ya guys. Thank you so much kind people. Love you.